alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan, wa syukurillah, dan syukur sepenuhnya dengan sepenuh hati kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semuanya berada dalam majlis yang mulia ini setelah kita menunaikan ibadah yang besar dalam Islam, yaitu salat, dan terutama adalah salat subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwasanya salat subuh ini benar-benar mendapatkan kesaksian dari Allah, dari malaikat yang menjaga malam dan malaikat yang menjaga siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga salat, seluruh salat yang 5 waktu, dan menjadikan kita senang dan bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, karena di dalamnya terdapat kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, kenikmatan ruh, dan kenikmatan badan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini sebagaimana kita ketahui bahwa syariat salat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah berikan, Allah bebankan kepada kita sekalian di bulan Rajab ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Maka saya akan membacakan waqafat, renungan-renungan ma'as salat yang berkaitan dengan salat, rahasia-rahasianya, makna-maknanya, dan apa yang bisa menjadikan kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan salat itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, renungan yang pertama ini adalah ahamiyatul khusyuk fi shalah, tentang urgensi khusyuk di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung. Jadi Allah taala memberikan berita kepada kita sekalian di dalam ayat yang penuh barakah ini, bahwasanya keberuntungan, kebahagiaan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Al-falah al-haqiqi, keberuntungan yang sebenarnya, itu tidak akan terjadi kepada siapapun kecuali bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Qad aflahal mu'minun, benar-benar dan sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah, yang merealisasikan tuntutan-tuntutan keimanan secara sempurna. Mereka berpegang teguh dan melaziminya dengan semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta amal-amalnya. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan huruf qad yang menunjukkan kata tahqiq, kepastian, dan digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau, qad aflaha. Walaupun kesuksesan yang hakiki itu nanti di masa yang akan datang
yaitu di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan bahwasanya keberuntungan dan kesuksesan itu benar-benar terjadi, pasti terjadi dan tidak mustahil. Pasti terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qad, sungguh, aflaha, telah beruntung. Dan al-falah itu adalah keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, dan mencapai setiap yang diinginkan dan yang diminta. Di samping itu, semua keberuntungan yang diperolehnya itu bersifat abadi dan kekal, dan itu di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan kepada kita semuanya akan sifat-sifat terpenting, karakter yang tampak dari orang-orang mukmin yang dikatakan oleh Allah taala pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka insyaallah. Apa khusyuk di dalam salat jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Khusyuk itu artinya adalah tadallulul qalb, tunduknya hati. Tunduknya hati, wa khudu'uhu wa khusyu'uhu, dan takutnya hati. Di khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Hati yang takut, yang tunduk dengan penuh kerendahannya di hadapan siapa? Baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang melihat kita selalu. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihatmu saat engkau berdiri, dan terus Allah Subhanahu wa taala melihatmu saat engkau berpindah dari keadaan berdiri kepada ruku, dari keadaan ruku kepada i'tidal, dari keadaan i'tidal kepada sujud. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu Allah. Kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang khusyuk ini akan membawa tenangnya jiwa kita saat melakukan salat, sehingga tidak ada gerakan-gerakan di luar salat, menjadikan kita tawadhu, merendahkan semua sayap kita, bahwa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, wal khusyu'u fi shalah innama yahsul liman farraga qalbahu laha. Khusyuk itu bisa diperoleh, kata beliau, bagi orang yang memfokuskan hatinya untuk salat. Dia kosongkan semuanya, yang ada hanya untuk salat. Hatinya dikosongkan dari segala hal, hanya dia khususkan, dia fokuskan untuk salat. Washtaghala biha amma adaha, dia tidak disibukkan yang lainnya. Semua yang lain tinggal. Hatinya hanya diarahkan, dikhususkan, dan difokuskan untuk salat. Wa astaraha ala ghairiha. Khusyuk itu akan diperoleh bagi orang yang benar-benar mengutamakannya, mengutamakan salat atas yang lainnya. Wa hina idzin takunu rahatan laha wa tuma'ninatan wa qurrata ain. Maka saat itulah seseorang akan merasakan betapa bahagianya, betapa tenangnya hatinya, kedua matanya benar-benar tenang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hubbiba ilayya, sungguh telah dijadikan cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Pertama adalah atib, harum-haruman. Rasulullah SAW senang sekali menggunakan wewangian, dan itu menjadi ciri khas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wewangian itu, beliau tidak duduk di satu tempat kemudian meninggalkannya kecuali tercium wewangian itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melewati satu tempat kecuali tempat yang dilewati oleh Nabi tercium pula wewangian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah digemarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan senang oleh Allah dengan wewangian itu. Wan nisa, yang kedua dengan perempuan. Allah taala jadikan beliau senang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini wanita. Wa atazawwajun nisa, beliau mengawini wanita. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan secara khusus Nabi mengatakan kalau dalam urusan wewangian dan perempuan tadi Nabi mengatakan hubbiba, aku dijadikan senang, tapi dalam urusan salat beliau tidak mengatakan hubbiba saja, tapi beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan mataku di dalam salat. Qurratul ain fawqal mahabbah. Kata ulama bahwa qurratul ain, tenangnya mata ini sehingga menjadi permata hati, itu di atas kecintaan. Makanya Nabi mengatakan hubbiba ilayya atib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kecintaan masuk di dalamnya. Dan yang lebih utama adalah qurratul ain. Kalau dalam wewangian dan perempuan tidak termasuk qurratul ain, Allah taala tidak menjadikan qurratul ain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi qurratul ain itu hanya di dalam salatnya. Allah jadikan qurratul ain itu di dalam salat beliau. Jadi qurratul ain di atas kecintaan. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa qurrah ainnya, ketenangan matanya yang menjadi permata hatinya itu ketika sampai kepada salat, ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan kelezatan, kesenangan, kegembiraan, itu semuanya di dalam salat. Kenapa? Karena salat itu menghubungkan dirinya dengan Allah, kehadirannya di hadapan Allah, dan munajatnya untuk Allah, dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak akan menjadi qurratu ain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hasala lin nafsi hadzal hadzul jalil fa ayyu faqrin yukhsha ma'ahu wa ayyu ghinan fataha hatta taltafita ilaih. Wala yasilu lidzalika illa man sarat nafsuhu mutmainnatan wa taghayyara tabi'uha wa inqalabat 'anil nafsil lawwamah. Orang kalau sudah mencapai derajat ini jamaah sekalian rahimakumullah, dia benar-benar merasakan ketenangan hatinya di dalam salatnya, ketenangan matanya di dalam salatnya, hiburan bagi dirinya adalah di dalam salatnya, maka tidak ada yang dia takuti. Kefakiran apa yang dia takuti bersamanya? Nggak ada kekayaan yang lebih daripada ini. As-salah mahaqqul ahwal wa mizanul iman, biha yuzanu imanur rajul wa yatahaqqaq haluhu wa maqamu wa miqdaru qurbihi min Allah wa nasibihi min, fa innaha mahallul munajah wal qurbah wala wasitata bainaha fiha bainal abdi wa bain rabbih, fala syai' aqarru li 'ainil muhib wala alad li qalbihi wala an'am li 'aishihi minha idza kana muhibba, fa innahu la syai' athar indal muhibbi wala atyab lahu min khalwatihi bi mahbubihi wa munajatihi lahu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah,
Salat ini adalah merupakan barometer keimanan. Yang dengan salat inilah seseorang akan ditimbang keimanannya dan menjadi nyata keadaannya, kedudukannya, kadar kedekatannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi seorang hambanya ketika dia sudah merasakan qurratu ain di dalam salatnya itu. Itulah pemberian Allah, dan itulah pula yang didapati oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah merupakan saat munajat dan saat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dirasakan yang paling lezat di saat dia berduaan dengan Allah, di saat dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih dia utamakan, tidak ada baginya yang paling menyenangkan dibandingkan ketika dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia cintai, di saat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qama ila shalah haraba min siwallahi ilaih. Karena orang yang benar-benar dia menegakkan salatnya, ketika dia menegakkan salatnya, maka dia berarti telah lari dari selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awa indahu, dia kembali kepadanya, berlindung kepadanya. Watma'anna bi dzikrih, dan dia merasa tenang dengan mengingatnya. Wa qarrat ainuhu bil ma'ul baina yadayhi wa munajatihi, dan itu menjadi puncak ketenangannya, ketenangan hatinya, ketenangan matanya di saat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala syai'a ahammu ilaihi minas shalah, maka tidak ada yang lebih penting baginya daripada salat itu. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada salat. Ka'annahu fi sijnin wa dhiqin wa ghammin hatta tahdur as-salah. Di luar salat dia merasakan seakan-akan dirinya berada dalam penjara, berada di tempat yang sempit, sampai dia masuk, datang waktu salat, dia merasa bebas. Dia merasa bebas. Ini keadaan yang terbalik jamaah sekalian rahimakumullah, seperti apa yang sering kita rasakan. Kita seakan-akan kalau belum sholat ini kita merasakan kok tidak nyaman. Ya, kalau belum sholat. Akhirnya dia keburu-buru sholat agar dia merasa nyaman. Nah, ini berarti sebelum sholat dia terasa luas. Sesudah sholat dia merasakan dirinya luas, bebas. Di dalam sholat berarti dia tidak merasakannya. Justru orang yang benar-benar menegakkan sholat, sebelum sholat dia merasa sempit dirinya, seakan-akan dia di penjara, berada di tempat yang sempit. Tapi ketika sholat dia menjadi lapang, menjadi luas. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Bilal, Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Ini perkataan masyhur dari Rasulullah SAW. Sering kali Nabi mengucapkan hal ini kepada sahabat Bilal. "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan salat." Berarti apa? Sebelum salat tidak terhibur dirinya. Beliau mendapatkan hiburan bagi dirinya itu di saat salat, di dalam salatnya. Arihna bis salah. Rasulullah tidak mengatakan arihna minha, cepat wahai Bilal agar kami terbebas dari salat, bukan. Tapi Nabi SAW mengatakan arihna bis salah, bahagiakan kami wahai Bilal, hiburlah kami wahai Bilal dengan salat, bukan minas salah, bukan arihna minas salah. Kalau orang mengatakan arihna minas salah, berarti dia ingin cepat selesai salat agar bisa menjadi tenang. Tapi beliau mengatakan arihna bis salah, hiburlah kami dengan salat wahai Bilal.
Fas-salatu qurratu uyunil muhibbin. Jadi salat ini jamaah sekalian rahimakumullah adalah merupakan permata hatinya para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa sururu arwahihim, dan kesenangan rohani mereka, ruh-ruh mereka. Wa ladzatu qulubihim, dan kelezatan hati mereka. Wa bahjatu nufusihim, dan kebahagiaan jiwa mereka. Yahmiluna hammal faragh minha idza dakhalu fiha, mereka bawa semua kerisauan di luar salat itu untuk biar hilang dari semua kerisauannya, mereka bawa itu semua di dalam salat. Mereka bawa, kemudian ketika mereka masuk salat, semua kerisauan itu hilang. Idza dakhalu fiha kama yahmilul farigh al-battal hammaha hatta yaqdiyaha bisur'ah falahum fiha sya'nun walittaqarin sya'nun yashkuna ila Allah su'a sani'ihim biha idza tamanu bihim kama yashku al-ghafil al-mu'rid tatwila imamihi fasubhana man fadala bainan nufus wa fawata bainaha hadha tafawut al-azim. Jadi ini keadaan orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, secara garis besar, secara global, faman kana qurratu aini fi shalah. Siapa orang yang benar-benar dia mendapati permata hatinya di dalam salatnya, ketenangan matanya di dalam salatnya, fala syai'a ahabbu ilaih wala an'am indahu minha. Maka tidak ada yang lebih dia cintai, tidak ada yang lebih dia senangi dan dia merasakan kenikmatan dibandingkan dia di saat berada di dalam salatnya. Gak ada yang lebih dia senangi dan dia tidak ada yang dia lebih sukai daripada salat itu. Wa yawaddu an law qata'a umruhu fiha ghaira mushtaghilin bi ghairiha. Dan dia berharap agar umurnya itu berakhir dengan salat. Umurnya tidaklah disibukkan dengan selain salat. Wa innama yusalli nafsahu idza faraqaha bi annahu sayaudu ilaiha an qarib. Dia menghibur dirinya di saat selesai salat, dia mengatakan kepada dirinya, wahai diriku, engkau akan kembali nanti sesaat lagi. Sebentar lagi engkau akan kembali. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara 7 orang yang kelak akan mendapatkan naungan di bawah naungannya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala nanti, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya selesai dia salat, dia mengatakan pada dirinya, sebentar lagi engkau akan kembali. Seakan-akan tidak sabar, dia ingin kembali kepada Allah, terus dia ingin kembali nyambung. Munibina ilai. Allah mengatakan tentang hamba-hambanya itu munibina ilai. Mereka adalah orang-orang yang senang kembali dan selalu kembali kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan tegakkan salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa daiman yaubu ilaiha wa la yaqdi minha wa tara. Fala yazinul abdu imanahu wa mahabbatahu lillah bimithli mizanis salah. Fa innahal mizan al-adil alladhi waznuhu ghairu ma'il. Jadi salat itu menjadi barometer keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan lagi lebih dalam sabda Rasulullah SAW yang mengatakan waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan benar-benar telah dijadikan ketenangan hatiku, permata hatiku dan ketenangan mataku itu di dalam salat. Fi shalah. Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Walam yakul bis shalah. Ya, Nabi tidak mengatakan waju'ilat qurratu aini bis shalah, tapi fis shalah. Kalau tadi Nabi mengatakan kepada Bilal arihna bis shalah, bukan anis shalah. Tapi dalam sabda beliau yang mengatakan hubbiba ilayya at-tib wan nisa, lalu yang ketiga waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini bahwasanya Rasulullah SAW
memberikan kabar kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya mata Nabi, hati Nabi, jiwa Nabi itu benar-benar menjadi tenang dengan masuknya beliau di dalam salat. Beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fis salat. Sebagaimana tenangnya mata seorang yang cinta ketika dia sudah bersentuhan kepada yang dia cintai. Ketika dia sudah berjumpa, bersentuhan dengan yang dia cintai. Wa taqarru ainul khaif bidukhulihi fi mahalli amni. Sebagaimana tenangnya mata seorang yang lagi ketakutan ketika dia kemudian mendapatkan perlindungan. Dia merasa tenang. Di luar tidak aman, di dalam dia merasa tenang. Fa qurratu ain bidukhul fi syai' akmal wa atam min qurratil ain bihi qabla dukhul. Rasulullah SAW merasakan qurratul ain sebelum salat dan di dalam salat. Itu beliau mendapatkan kesempurnaan qurratul ainnya di dalam salat dibandingkan dengan di luar salat. Walamma jaa ila rahatil qalbi min ta'abihi wa nasabihi walima jaa ila rahatil qalbi min ta'abihi wa nasabihi. Karena di luar salat beliau merasakan lelahnya tubuh beliau, capeknya diri Rasulullah SAW dari aktivitas panjang yang beliau lalui. Beliau merasakan nikmat dengan itu semuanya karena kegiatan apa yang dilakukan Nabi SAW semuanya dalam koridor kebaikan, semuanya dalam mata rantai ketaatan kepada Allah. Tapi ketika masuk sholat dia merasakan tenang yang lebih dibandingkan di luar sholat. Qala arihna ya Bilal bis salah aqimha litastariha biha min muqasati syawaghil kama yastarihu ta'ban idza wasala ila manzili wa qarra fihi wa sakana. Dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan tadi kepada Bilal, arihna bis salah, hiburlah kami wahai Bilal dengan salat, seperti halnya orang yang selesai bekerja keras ketika sampai di rumahnya dia merasakan tenang. Begitulah Nabi SAW ketika masuk di dalam salatnya. Itulah makna wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Selanjutnya jemaah sekalian rahimakumullah, salat ini benar-benar menjadi kebun hatinya mereka, hati orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan jiwa mereka dan taman akan fisik mereka. Jadi salat menjadi taman jiwa dan raga mereka. Fahum fiha yataqallabuna fin na'im. Mereka ketika melakukan salat mereka bergelimang di dalam kenikmatan. Di saat berdiri senang, di saat ruku demikian, ketika bangun kemudian mereka bersujud kepada Allah, mereka pada hakikatnya sedang bergelimang dalam kenikmatan. Fa salatu haula tujibu lahum al-qurba wal manzila min Allah. Maka salat yang demikian rupa itu, salatnya mereka itu mengharuskan mereka dekat dengan Allah. Mereka mendapatkan kedudukan yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyarikuna al-awwalina fi thawabihim wa yahtassuna bi'a'lahu wa bil manzilati wal qurba wa hiya qadrun zaid ala mujarradis thawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu yang mereka dapati bukan hanya sekedar pahala. Yang mereka dapati itu adalah kedekatan dengan Allah. Itu yang mereka dapati, bukan hanya sekedar pahala dari salat yang dia lakukan. Ini adalah qadrun zaid, sesuatu kadar yang lebih
daripada hanya sekedar orang mengejar pahala dari sholatnya. Tapi yang harus kita kejar adalah, yang kita usahakan adalah kedudukan kita dari Allah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza ya'idul muluk fi man ardahum bil ajri wat taqrib. Para raja jamaah sekalian rahimakumullah itu selalu menjanjikan bagi siapa yang bisa dekat dengannya, bagi siapa yang bisa membuat mereka ridha dan mendapatkan posisi yang dekat dengannya, selalu para raja itu menjanjikan dengan mendapatkan pahala. Coba kita lihat apa yang dikatakan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mereka mengatakan kepada Fir'aun, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Apakah kami mendapatkan upah wahai Fir'aun ketika kami ini menang? Ketika mereka akan beradu sihir, mereka dengan sihirnya dan Nabi Musa dengan mukjizatnya, kalau kami menang apakah kami akan dapat pahala? Qala na'am. Fir'aun mengatakan kepada mereka, iya, kalian dapat pahala, dan lebih daripada itu apa? Wa innakum laminan muqarrabin, kalian menjadi orang-orang yang dekat dengan aku, kata Fir'aun. Jadi kedekatan itu jamaah sekalian rahimakumullah itu adalah merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar upah, sekadar pahala itu tadi. Itu yang mereka kejar. Kedekatan itu yang mereka usahakan. Antum sebagai pegawai misalnya, antum dapat gaji, tapi antum tidak dekat dengan atasan antum. Itu berarti antum hanya dapat gaji saja. Tapi yang istimewa kalau antum dapat gaji, dapat kedekatan dengan atasan antum. Hingga apa yang antum minta antum akan dikasih. Apa yang antum ajukan langsung turun. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwal abdun qad dakhala daral malik. Yang pertama, seseorang hamba dia telah masuk rumahnya raja. Wasitru hajibun bainahu wa baina rabbid dar. Kemudian ada penghalang yang menghalangi dia dengan pemilik rumahnya. Fahuwa min wara'is sitir. Dia berdiri posisinya di belakang satir yang menghalanginya. Falidzalika lam taqarra 'ainu bin nazar ila sahibid dar. Oleh karenanya dia tidak menjadi tenang. Kenapa? Karena ada satir yang menghijabnya. Dia tidak bisa memandang kepada pemilik rumahnya. Li'annahu fi hujubis syahawat. Karena dia sedang terhijab dirinya dengan hijab syahwat. Wa ghuyumil hawa. Dia tertutup oleh awan hawa nafsunya. Wa dukhanin nafas. Dia terselubung berada di dalam asapnya nafsunya. Wa bukharil amani. Begitu juga asap yang menyelubunginya, yang menutupinya adalah angan-angannya. Fal qalbu alil, sehingga hatinya sakit. Wan nafsu muqibbah ala ma tahwah, sedangkan jiwanya merana terhadap apa yang dia sukai. Talibatan li hadzihal ajil, dia ingin mendapatkan bagiannya yang akan diperoleh dengan cepat. Falihadza la yuridu haula'i shalah illa ala igmat. Oleh karenanya, la yuridu haula'i as-salata illa ala igmadin wa laysa lahu fiha raha wala rahbah fa huwa fi adzabin hatta yakhruja minha ila ma fihi qurratu ain min hawahu wa dunyah. Oleh karenanya, hamba yang semacam itu yang tertutup dengan gelimang dosanya, dengan hawa nafsunya, ya, maka dia ingin cepat-cepat keluar dari salatnya. Dia nggak merasakan nikmat di dalam salatnya itu. Dia ingin cepat-cepat keluar. Tidak ada baginya di dalam salat itu ketenangan. Bahkan dia merasa tersiksa sampai dia keluar darinya. Nauzubillah min dzalik.
sampai dia mendapati apa yang dia sukai oleh dari urusan dunianya. Ayo cepat-cepat selesaikan sholat agar bisa cepat-cepat kita ke toko kita yang menjadikan tenangnya hati kita. Wal akhar qad dakhala daral malik wa rafa'a as-satra bainahu wa bainah faqarrat ainuhu wa tma'annat nafsuhu. Sedangkan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka telah masuk ke rumah rajanya, ya, setelah memasuki rumah rajanya, dia telah menyingkap satir antara dia dengan rajanya, sehingga dia melihat kepada si raja, dia mendapatkan posisi yang dekat dengan raja, maka dia merasa senang, matanya, hatinya, jiwanya merasa gembira dan merasa senang, dan hatinya merasa khusyuk dan mendapat dia khusyuk dengan hatinya dan anggota tubuhnya. Wa abadallah ka'annahu yarah. Hingga inilah makna ihsan jamaah sekalian rahimakumullah. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Wa tajallalahu fi kalamihi, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya di dalam firman-firmannya, dalam pembicaraannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan mereka-mereka yang mendapatkan ketenangan di dalam salatnya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah, banyak tingkatan manusia di dalam salat. Ada beberapa maratib, berapa tingkatan manusia di dalam salat itu. Wa dzakara rahimahullahu taala fil wabil as-sayyib anna an-nasa fi shalah ala maratib khamsah. Dalam kitab Al-Wabil as-Sayyib beliau menyebutkan bahwa saya manusia itu di dalam salatnya ada 5 keadaan. Yang pertama adalah keadaan orang yang zalim terhadap dirinya. Wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Siapa orang yang berada di tingkatan pertama ini? Ini tingkatan pertama bukan yang istimewa, tapi yang terendah. Yang dikatakan adz-dzalim li nafsihi, dia telah menzalimi dirinya sendiri, yaitu yang tidak sempurna dari wudunya, yang banyak kekurangan, dan dia mengurangi kesempurnaan wudunya. Dia lakukan salatnya bukan tepat pada waktunya, dia kurangi. Begitu juga rukun-rukunnya serta semua batasan-batasan yang ada padanya, dia tidak sempurna. Dia curi salatnya dengan mengurangi rukuknya, sujudnya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, man yuhafidu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahirah wa wudu'iha, orang yang benar-benar menjaga waktunya, menjaga batasannya, menjaga rukunnya yang nampak, yang zahir, serta menjaga wudunya. Lakinnahu qad dhayya'a mujahadata nafsi fil waswasah, tapi dia membuang-buang usaha dirinya di dalam di dalam gangguan yang datang padanya yang menjadikan dia waswas. Fazahaba ma'al wasawis wal afkar, akhirnya banyak yang terbuang dengan gangguan waswas itu. Dan waswas itu jamaah sekalian rahimakumullah adalah merupakan perbuatan syaitan. Jadi datangnya dari setan waswas itu. Dia sudah menjaga waktunya, menjaga rukunnya, ya, menjaga wudunya, tapi dia tergoda oleh syaitan dalam salatnya dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsah fi daf'il wasawis wal afkar. Jadi kalau yang pertama tadi, syaitan selalu datang mengganggu pikirannya, diingatkan oleh syaitan dengan macam-macam yang sebelumnya dia tidak ingat, itu menjadi ingat. Syaitan datang mengingatkannya. Jadi terbuang untuk melawan pikirannya sendiri, apa yang diingatkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh syaitan di dalam dadanya. Jadi sayang sekali dia sudah melakukan salat tapi hanya sibuk dengan itu, melawan
syaitan yang membisikkan dirinya. Yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang menjaganya dan dia berhasil pula menolak semua bisikan-bisikan syaitan, fahuwa masyghulun bimujahadati aduwihi li'alla yasriqa minhu salatahu fahuwa fi salatin wa jihad. Nah, yang ketiga ini dia, kalau yang kedua tadi masih termakan oleh syaitan, ya. Kalau yang ketiga ini sukses melawan musuhnya, sehingga tidak bisa syaitan mencuri darinya salatnya. Sehingga dikatakan yang ketiga ini dia posisinya dalam keadaan salat dan dalam keadaan berjihad, dia melawan syaitan. Jadi dia telah melakukan salat dan dia melakukan juga perjuangan ini, berjuang melawan syaitan. Ini yang ketiga. Yang keempat, man qama ila salati wa akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha wastaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha wa huquqiha li'alla yadhi'a minha syai', bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi wa ikmaliha wa itmamiha faqad istaghraqa qalbuhu sya'nu shalah wa ubudiyat rabbi tabaraka wa ta'ala fiha. Yang keempat ini jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang ketika dia tegak melaksanakan salatnya, dia sempurnakan hak-hak salatnya, dia sempurnakan pula rukun-rukunnya dan batasan-batasannya, kemudian hatinya tenggelam di dalam salatnya, dalam menjaga, bersamaan dengan menjaga batasannya dan haknya itu supaya tidak tersia-siakan sedikit pun dari salatnya, dan hatinya sepenuhnya, keinginannya, puncak pengetahuannya dan keinginannya itu semuanya dia arahkan di dalam menegakkan salatnya dan dalam menyempurnakannya. Jadi yang telah menguasai hatinya ini adalah urusan salatnya, yang telah mengambil hatinya sepenuhnya itu adalah urusan salatnya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian rahimakumullah, man idza qama ila shalah qama ilaiha kadzalik. Walakin ma'a hadza qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Nah, yang kelima ini seperti yang keempat tadi, tetapi dia telah mengambil bersamanya hatinya, dia letakkan hatinya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan hatinya kepada Allah. Dia memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi. Hatinya itu penuh dengan kecintaan dan kebesaran Allah. Kannahu yarah, seakan-akan dia melihat Allah. Wa yushahiduhu, seakan-akan dia menyaksikan Allah. Wa qad mahallat tilkal wasawis wal khatarat, ya, sedangkan gangguan-gangguan syaitan dalam dirinya itu sudah lewat. Wartafa'at hujubuha bainahu wa baina rabbih, dan penghalang yang menghalangi antara dia dengan Tuhannya sudah diangkat darinya, sudah tidak ada, hingga dia bisa melihat kepada Allah, seakan-akan dia melihat kepada Allah. Fahadha bainahu wa baina ghairihi fi shalah a'zam mimma baina as-sama' wal ard wa hadha fi salati masyghulun bi rabbih. Jadi dia di saat melaksanakan salatnya dia sibuk dengan Tuhannya, qarirul aini bihi, sehingga menjadi tenang matanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Ini tingkatan tertinggi jamaah sekalian rahimakumullah dari tingkatan manusia di dalam salatnya. Ada yang sibuk dengan berjuang dengan syaitan yang membisikkan, yang mengganggu dia. Ada yang sibuk dengan yang menyibukkan hatinya itu adalah murni urusan salat, tidak yang lainnya. Tapi ada yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diletakkan di hadapan Allah. Ini yang tingkatan yang kelima. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita termasuk yang pertama? Kalau yang pertama ini orang yang sedang disanksi oleh Allah, yang zalimun li nafsihi itu tadi, karena dia nggak mau menyempurnakannya, dia sedang disanksi. Sedangkan yang kedua, yang masih terganggu dengan pikiran-pikiran, dengan bisikan-bisikan syaitan itu tadi,
ya, dia sedang muhasab, adalah seorang yang sedang dihisab. Wasalis mukaffar anhu. Sedangkan yang ketiga ini yang berhasil, dia salat dan dia juga berjuang, dia berhasil melawan musuhnya syaitan. Dia orang yang dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dosa-dosanya. Allah meleburkan dosa-dosanya. Warabi musab. Sedangkan yang keempat ini yang murni disibukkan hatinya dengan urusan salatnya ini, dia adalah orang yang diberi pahala oleh Allah. Sedangkan yang keempat selain mendapatkan yang kelima selain mendapatkan pahala, dia mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-awwal muaqab, ats-tsani muhasab, ats-tsalits mukaffar anhu, ar-rabi' musab, al-khamis muqarrab. Jadi yang pertama yang sedang disanksi, yang kedua yang sedang dihisab, yang ketiga Allah meleburkan darinya dosa-dosanya, yang keempat ini sedang diberi pahala, orang yang diberi pahala, yang kelima orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan bagian dari salatnya. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu aini fis shalah, faman qarrat ainu bi salati fid dunya qarrat ainu bi qurbihi min Allah min rabbih fil akhirah, wa qarrat ainu aidan bihi fid dunya, wa man qarrat ainu billah qarrat bihi kullu syai' kullu ain, wa man lam taqir ainu billah taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasaratin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan bagian, mendapatkan keberuntungan dia dengan dijadikan matanya itu tenang di dalam salat.